Selamat malam Bapak Ibu sekalian, kembali kita bertemu lagi di hari Kamis, kita dalam persekutuan doa. Bapak Ibu, bagaimana kabar kalian semuanya? Harapan saya, kita semua dalam kondisi baik. Walaupun kita mungkin sedang bergumul menghadapi penyakit COVID-19 atau karena kita menghadapi tekanan ekonomi, Bapak Ibu, ada satu hal yang perlu kita belajar, bahwa kita terlalu lemah untuk mengandalkan diri kita sendiri. Mari kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, melalui kesempatan pada malam hari ini, kasih Tuhan tiap pagi menunjukkan rahmat baru kepada kita. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari kita katakan dari hati kita yang paling dalam, Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, setiamu yang tetap tidak berubah. Pengampunan dosa, beri damai kekal, Kau menghibur dan Kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak, kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk sekali lagi di malam hari ini kami bisa mendekatkan, kami bisa bersatu bersama dengan
jemaat-Mu Tuhan di GKI Kenaan, untuk sama-sama kami memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan kami menaikkan doa syafaat kami. Kami memohon kiranya Tuhan berserta dengan kami, berada di tengah-tengah kami. Keberadaan Tuhan memberikan hati kami penuh dengan damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mengingat kembali untuk ayat hafalan kita, Roma 11 ayat 33. Yang berbunyi demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Bapak Ibu, salah satu hal yang paling menunjukkan kebesaran Allah adalah bagaimana kita sebagai manusia yang sangat tidak berarti ini, Tuhan peduli. Bahkan Tuhan mau mengirimkan anaknya untuk kita, menebus kehidupan kita. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian lagi yang menggambarkan bagaimana kasih Allah. Kasih Tuhan, selamatkan. Salam sejahtera saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa kabar?
Harapan saya Bapak Ibu, saudara-saudari tetap sehat, semangat dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita masih bisa mengikuti doa malam, walaupun dengan online. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk saat ini kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon Tuhan buka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami isi hati Tuhan. Mohon Tuhan mengurapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan dia untuk menyampaikan firman-Mu dengan jelas dan benar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Kita baca dari Kitab Roma pasal 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Ada seorang filsuf, ahli filsafat dari Inggris yang bernama Anthony Collins. Suatu hari dia berpapasan dengan seorang Kristen yang sedang menuju ke gereja. Setelah mereka berdua berbincang-bincang sebentar, lalu ia bertanya kepada orang Kristen itu, Allah yang kamu sembah itu besar atau kecil? Kira-kira apa jawaban dari orang Kristen itu? Jika pertanyaan itu ditujukan kepada saudara, Allah yang kamu sembah itu besar atau kecil? Apa jawaban saudara? Coba pikir sejenak. Mungkin ada yang menjawab, Allah yang saya sembah itu sangat besar, lebih besar dari Allah-Allah yang lain. Tapi orang Kristen ini tidak menjawab begitu saja. Ia menjawab seperti ini, Allah yang saya sembah sangat besar juga sangat kecil. Ia begitu besar sampai langit di atas langit pun tidak dapat memuatnya. Tetapi ia juga begitu kecil sampai bisa tinggal di dalam hatiku. Wah, Anthony Collins sangat kaget dan sangat terkagum-kagum ketika mendengar jawaban seperti itu. Sehingga di kemudian hari ia menulis bahwa jawaban orang Kristen yang sederhana itu memberi pengaruh yang lebih besar daripada segala buku filsafat yang pernah dibacanya. Saudaraku, pertanyaan, berapa besar Allah bagi kamu? Jawaban ini akan menentukan hidup kerohanian kita dan akan mempengaruhi pengenalan kita akan Allah. Siapa Allah itu? Seberapa besar Ia sesungguhnya di dalam hidup kita? Bagi orang yang sering khawatir, banyak khawatir dalam hidupnya, salah satu sebabnya adalah kurang percaya bahwa Allah mampu memelihara hidupnya. Semakin kita percaya Allah mampu memelihara hidup kita, kekhawatiran itu akan semakin berkurang. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita diingatkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Allah Maha Tahu. Allah tahu apa yang terjadi di masa lalu. Allah juga tahu yang terjadi di masa sekarang, juga yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dia tahu hati dan pikiran setiap orang. Dia tahu segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Dia tidak pernah salah hingga harus mengubah rencananya.
Inilah yang dialami oleh Paulus, penulis dari kitab Roma ini. Paulus sebelum percaya kepada Yesus, ia adalah seorang yang menantang Kristus. Ia seorang anti-Kristus. Namun ketika ia berjumpa dengan Kristus, terang Tuhan Yesus menyinarinya, membuat dia tiba-tiba buta dan tidak dapat melihat selama 3 hari. Dan selama 3 hari juga ia tidak makan dan tidak minum. Semua ini ada tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Ada baiknya setelah doa malam ini kita baca kembali satu pasal, yaitu Kisah Para Rasul pasal 9. Dalam 3 hari itu Paulus merenungkan perbuatannya. Dia menyesali segala perbuatannya yang selalu menentang Kristus. Dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Setelah itu Tuhan mengutus Ananias, seorang murid Tuhan yang sangat saleh, sangat tekun berdoa. Tuhan mengutus dia datang untuk menumpangkan tangan pada Paulus. Tuhan memberitahukan kepada Ananias bahwa Paulus juga saat itu sedang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan Paulus melihat bahwa ada seorang yang bernama Ananias masuk ke dalamnya dan menumpangkan tangannya kepadanya supaya ia dapat melihat. Nah, peristiwa ini kan belum terjadi dan akan terjadi nanti. Tuhan yang Maha Tahu sudah memberitahukan kepada Paulus dalam penglihatannya, juga memberitahukan kepada Ananias dalam penglihatannya. Tuhan tahu masa lalunya Paulus. Tuhan tahu Paulus sekarang sedang berdoa. Tuhan tahu Paulus akan dipulihkan oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa di masa yang akan datang. Saudaraku, Tuhan tahu masa lalu kita. Tuhan tahu masa sekarang kita sedang melakukan apa. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang pada diri kita. Tuhan mengenali diri kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Berbahagialah kita punya Tuhan seperti Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang lebih mengenal diri kita daripada kita mengenal diri kita. Mari kita menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, ketika Ananias datang pada Paulus dan melakukan sesuai perintah Tuhan, yaitu menumpangkan tangan pada Paulus dan berdoa untuk Paulus supaya ia dapat melihat. Pada saat itu juga Paulus dapat melihat kembali. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Dia telah memberi kesembuhan pada Paulus, kesembuhan jasmani, matanya sudah dapat melihat kembali, kesembuhan rohani. Dia tidak lagi sebagai anti-Kristus, tetapi telah berubah menjadi seorang pemberita Injil Kristus yang sangat terkenal. Karena penginjilannya, banyak orang yang telah percaya dan diselamatkan. Dari sini kita melihat Paulus setelah mengenal dan memahami Kristus, ia mengalami Kristus yang begitu besar kasih-Nya dan begitu besar kuasanya, dan ia melakukan kehendak Tuhan dengan memberitakan Injil kepada segala bangsa. Saudaraku, walaupun dalam proses penginjilan ia mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak penolakan dan penderitaan, namun dia mengalami anugerah Tuhan selalu cukup baginya. Paulus rela melakukan semuanya ini
kepada Tuhan Yesus Kristus karena pengertiannya yang sangat dalam tentang Allah. Pengertian ini seharusnya memiliki dampak dalam kehidupan kita juga. Misalnya, kita harus lebih takut dan hormat kepada Allah yang Maha Tahu. Rela melayani Tuhan kita sesuai dengan talenta kita dan kemampuan kita. Dengan tidak bersungut-sungut, tetapi dengan melayani dengan damai sejahtera dan sukacita. Saudaraku, jika dalam pelayanan saudara pernah mengalami kesulitan, penolakan, atau penderitaan, jangan cepat menyerah begitu saja. Ingat anugerah Tuhan selalu cukup bagi kita. Dan ingat penderitaan itu adalah suatu alat untuk membentuk kita, membentuk karakter kita, dan mendorong kita lebih rendah hati datang kepada Tuhan untuk berdoa. Nah, itu satu poin yang sangat penting. Datanglah berdoa kepada Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa mendorong kita datang kepadanya untuk berdoa. Dalam kitab 1 Samuel pasal 1, Tuhan menjawab permohonan doa dari Hana yang berdoa dengan sangat sedih sekali. Ya, mengapa sedih? Karena dia sakit hati. Dia diejek oleh Penina. Siapa tuh Penina? Penina itu adalah istri yang kedua dari suaminya. Mengapa dia diejek? Karena Penina ini, istri yang kedua ini mempunyai anak, sedangkan Hana belum mempunyai anak. Dengan hati yang hancur karena selalu diejek itu, Hana datang kepada Tuhan. Berdoa dengan begitu sungguh-sungguh, mencurahkan segala pergumulannya, mencurahkan segala isi hatinya kepada Tuhan. Kita melihat Tuhan mendengarkan doa Hana, sehingga Hana bisa mengandung dan melahirkan anak yang bernama Samuel. Itulah Nabi Samuel yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Tuhan mendengar doa Hana. Tuhan juga mendengar doa kita. Tuhan mengetahui isi hati kita dan akan menjawab permohonan kita yang datang dari hati yang paling dalam. Banyak hal pribadi kita tidak bisa menceritakan kepada orang lain. Karena selain kita takut dia akan menceritakan kepada orang lain, jadi yang itu tidak bisa membantu kita, melainkan menambah banyak masalah. Yang paling aman adalah datang kepada Tuhan. Ceritakan segala pergumulan kita, segala kesulitan kita, dan dengan yakin Tuhan mendengarkan dan Tuhan akan menolong kita. Alangkah bahagianya kita karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Ia dengan setia mendengarkan seruan doa dari setiap anak-anaknya dan menjawab doa kita. Pengenalan kita kepada Tuhan yang begitu besar mempengaruhi kita bertambah tekun berdoa dan berharap pada Tuhan. Bawalah segala pergumulan saudara, curahkanlah segala isi hati kepadanya. Dia akan mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan waktunya. Selain kita mau berdoa, datang berdoa kepada Tuhan, kita juga harus menaati perintah Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang Maha Tahu mendorong kita untuk menaatinya dan menjalankan perintahnya.
Ananias yang diutus oleh Tuhan untuk mendoakan Paulus. Kalau kita baca firman Tuhan, kita tahu bahwa pada mulanya ia berkata kepada Tuhan, Tuhan, Paulus itu kan seorang antikristus. Dia seorang penjahat yang akan menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan memberi penjelasan kepadanya bahwa Tuhan akan memakainya sebagai seorang pemberita Injil kepada bangsa-bangsa lain, serta kepada raja-raja dan bangsa Israel. Lalu Ananias pun taat atas perintah Tuhan. Pergilah dia untuk mendoakan Paulus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kalanya Tuhan mengutus kita melakukan sesuatu. Mungkin pada mulanya hati kita ragu-ragu. Namun karena Tuhan yang perintahkan, tetap harus kita jalankan. Dan kita akan melihat hasilnya karena ketaatan kita kepada Tuhan. Pengenal yang selanjutnya adalah meninggalkan dosa. Pengenalan akan Tuhan yang maha kuasa, maha tahu, mendorong kita untuk tidak berbuat dosa dan menyerahkan diri kepadanya. Sampai hari ini, ada orang yang masih tetap berbuat dosa. Tuhan maha tahu, walaupun orang lain tidak tahu perbuatannya. Nanti di akhir hidup kita, semua perbuatan-perbuatan yang tersembunyi akan terungkap. Di dalam penghakiman terakhir, semua perbuatan kita akan dipaparkan di depan kita. Kita akan sangat ngeri melihatnya sendiri. Sebelum hari itu tiba, mari kita cepat-cepat bertobat, datang dan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, dan berakar di dalam Kristus dan berubah di dalam hidup kita. Meninggalkan dosa karena kita insaf bahwa Allah Maha Tahu. Rasul Paulus sudah mengalami betapa besarnya Allah, betapa kayanya hikmat dan pengetahuan Allah. Sebab itu ia bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang maha kasih menerimanya dengan tangan terbuka kepada setiap orang yang mau bertobat dan memakai dia secara luar biasa. Mari kita menghayati ayat ini sekali lagi. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih sayang-Mu kepada kami. Dengan firman-Mu Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa. Engkau tahu segala pergumulan kami, segala kesulitan kami, dan Engkau mampu menolong kami untuk mengatasinya. Tuhan, kami yang sudah mengenal dan memahami Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa, tolong kami Tuhan, bawa segala pergumulan kami datang kepadamu dan selalu taat akan perintah-Mu. Dan kami akan mengalami kuasa Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan yang begitu besar, kesetiaan Tuhan yang begitu tulus, sehingga kami bisa seperti Paulus memuji dan menyembah Engkau. Allah yang kami sembah begitu besar, selalu beserta kami. Sebab itu kami tidak takut untuk menghadapi segala situasi dan kondisi,
karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan telah mendengar seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Pertama-tama kita sehati, mari kita berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk para hamba Tuhan, Pendeta Andi, Pendeta Lydia, Pendeta Yohanes dan keluarga yang ada di melayani di Vikamas. Kita berdoa juga untuk para hamba Tuhan, para penginjil kita, ada GI Ivan, GI Yunita, dan GI Sifra. Kiranya para hamba Tuhan yang ada di GKI Kanan ini, mereka bisa bekerja sama dengan baik, mendukung pertumbuhan kerohanian jemaat semuanya. Dan kiranya melalui pelayanan mereka, kita setiap jemaat semakin bertumbuh kerohanian kita dan semakin mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan, kami berdoa, kami memohon untuk penyertaan Tuhan bagi pelayanan para hamba Tuhan yang ada di gereja kami. Pendeta Andi, Pendeta Lydia, Pendeta Yohanes, GI Ivan, Yunita, dan juga Sifra, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang tahu bagaimana pergumulan mereka di dalam mereka memelihara jemaat ini, bagaimana pergumulan mereka dalam mereka terus menjaga pertumbuhan kerohanian jemaat ini. Dan Tuhan, kami para majelis dan juga para aktivis mau bekerja sama mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan ini. Kiranya Tuhan berkenan menjaga, memelihara, terus memberikan visi misi yang jelas kepada hamba Tuhan ini, sehingga berkenan untuk menjadikan pelayanan mereka adalah sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami sebagai jemaat-jemaat bisa memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang Engkau taruh di tempat kami ini. Kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kedua kita berdoa untuk setiap saudara-saudara kita yang kita tahu mereka di dalam kesulitan, mereka yang di dalam pergumulan untuk penyembuhan daripada sakit, ataupun mereka yang terinfeksi oleh COVID-19. Kita berdoa untuk mereka. Kita memohon kepada Tuhan, Sang Sumber kekuatan, Sang Sumber penyembuh. Kiranya rekan-rekan kita bisa dibantu di dalam kesusahan mereka melalui obat-obat, melalui dokter, melalui istirahat. Kiranya mereka bisa sembuh kembali dan bisa melanjutkan aktivitas kehidupan mereka dengan normal. Mari kita sama-sama kita buka suara, kita berdoa untuk rekan-rekan kita. Bapa, kami kembali berdoa, memohon kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada teman-teman kami, rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang di dalam perjalanan kehidupan ini mereka sedang menghadapi pergumulan di dalam sakit penyakit, baik sakit penyakit karena usia mereka ataupun karena suatu hal-hal yang tidak baik yang membuat badan mereka harus melakukan pemulihan, ataupun Tuhan mereka yang terkena
infeksi virus COVID-19. Kami memohon kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, Tuhan. Mereka di dalam kelemahan mereka ini, Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menghibur mereka, Tuhan menolong mereka, dan melalui kami sebagai rekan-rekan, sahabat-sahabat, teman-teman, kami mau Tuhan mengulurkan tangan kami. Kami mau memperhatikan mereka. Tolonglah kami Tuhan di dalam kami melihat kebutuhan mereka. Kami mohon Tuhan memberikan kami kepekaan untuk kami bisa mengasihi mereka. Kami bisa melihat apa yang mereka butuhkan dan kami mengulurkan tangan kami menolong mereka, Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang menolong mereka melalui kami, melalui tangan-tangan kami, melalui uang kami, melalui perhatian kami, melalui ucapan kami, dorongan, semangat yang kami berikan kepada rekan-rekan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang Engkau. Bapak Ibu, selanjutnya kita berdoa untuk pemerintah di Republik Indonesia ini. Kita berdoa untuk Presiden Jokowi dan segenap menterinya. Kita juga berdoa untuk Kota Jakarta, gubernurnya Pak Anies, dan juga segenap jajaran yang berada di pemerintahan daerah ini. Kita berdoa kiranya Tuhan melalui para pemimpin negara kita ini, pemimpin daerah kita ini, semakin meningkatkan taraf hidup masyarakat, taraf hidup orang banyak. Dan khususnya pada masa pandemi ini kiranya pemerintah daerah, pemerintah pusat bisa bekerja sama dengan baik, sehingga penyebaran virus corona ini bisa terbatasi dan vaksin-vaksin semakin dipercepat untuk bisa didistribusikan kepada masyarakat luas, sehingga kita punya harapan bahwa kita akan terbebas dari virus corona, ancaman dari virus corona ini. Bapak Ibu, mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami mengingat untuk pemerintahan kami, Pak Jokowi, para menteri, kiranya Tuhan membantu mereka di dalam mereka menangani, memimpin negara ini. Tuhan, jauhkan daripada mereka niat-niat yang ingin mencari kepentingan diri sendiri maupun kelompok. Tuhan, kiranya sebuah kerinduan yang besar daripada mereka untuk menjadikan negara ini berkembang, bertumbuh, semakin maju, masyarakat yang hidup di dalamnya semakin beradab, semakin menunjukkan manusia-manusia yang berpendidikan yang baik. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan juga memimpin para pemimpin daerah yang ada di seluruh Indonesia ini, Tuhan, para gubernur, para bupati. Kiranya semua yang mereka lakukan adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan untuk kepentingan orang banyak, Tuhan. Jauhkan daripada mereka untuk mencari kepentingan diri sendiri. Tolonglah mereka, Tuhan, di dalam memimpin negara ini. Tuhan, kami juga mengingat untuk hal-hal yang harus pemerintah siapkan untuk menangani dan juga untuk menyebarkan vaksin ini, Tuhan. Kiranya vaksin ini bisa terdistribusikan dengan cepat dan masyarakat mulai bisa mendapatkan vaksin sehingga penyebaran virus ini bisa terkendali dan masyarakat mempunyai antibodi yang baik sehingga tidak makan banyak korban daripada mereka yang terjangkit oleh virus ini, Tuhan.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita juga mengingat untuk para tenaga-tenaga medis yang ada di barisan depan untuk menolong para pasien-pasien yang menghadapi virus corona ini. Tuhan kiranya membantu mereka, para tenaga medis ini, para dokter, pada suster. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesabaran, dan juga Tuhan yang menghibur mereka di dalam mereka terus-menerus berkarya, bahkan mengorbankan diri mereka untuk melayani masyarakat. Dan masyarakat semakin sadar untuk menjaga diri mereka, untuk memakai masker, untuk menjaga diri mereka dari keramaian, dan juga untuk menjaga kebersihan diri mereka. Kita sama-sama buka suara untuk berdoa untuk tenaga medis, dan juga untuk kesadaran masyarakat untuk terus menjaga diri mereka. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk para tenaga medis yang terus-menerus tanpa menghiraukan, mengkhawatirkan kehidupan mereka. Mereka mau melayani para pasien infeksi COVID-19 ini. Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa untuk mereka. Tuhan, di dalam mereka menjalani rutinitas dan juga di dalam proses mereka bekerja ini, Tuhan, ada bahaya yang mengancam kehidupan mereka, tapi mereka tetap melakukan itu. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan untuk bagi mereka yang terus bekerja untuk masyarakat luas, Tuhan. Dan kami sebagai masyarakat juga, Tuhan, terus ingatkan kami melalui program-program pemerintah, masyarakat semakin disadarkan, masyarakat semakin menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga diri, menjauhi diri dari kerumunan. Tuhan, tolonglah bangsa Indonesia ini, Tuhan. Tolonglah para tenaga medis ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, untuk pokok doa yang terakhir, saya mengajak Bapak Ibu kita berlutut. Anda punya kebiasaan untuk berdoa dengan cara berlutut di hadapan Tuhan, atau berlutut sambil seperti membungkuk ke depan. Ini sebuah sikap yang saya rasa kita mau belajar menunjukkan bahwa kita berdiri, kita datang di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dan kita mau menundukkan segala keberadaan kita, dan kita memohon kepada Tuhan. Dan kiranya pokok doa ini, khususnya kita berdoa untuk kehidupan kita secara pribadi, kita datang ke hadapan Tuhan, kita memohon kiranya Tuhan yang memelihara kehidupan kita, yang terus menjaga iman kerohanian kita, sehingga kita tidak lepas daripada Tuhan. Kalaupun kita menyimpang, kita memohon kiranya pada saat ini kita berdoa kiranya Tuhan menarik kita kembali kepada jalan yang benar, dan kita bisa dengan sehati, dan kita dengan sukacita, kehidupan kita dipenuhi dengan kemenangan-kemenangan kecil yang terus-menerus kita latih untuk semakin hari semakin mirip dengan Kristus. Bapak Ibu, kita ambil sikap berdoa dengan berlutut. Kita berdoa untuk pergumulan kita berdoa untuk kerinduan kita. Yang paling penting, Bapak Ibu, berdoa untuk kehidupan rohani kita bisa bertumbuh di hadapan Tuhan. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan.
kita sama-sama kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk waktu ini. Mari kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Berdoalah setiap hari, membaca Alkitab setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah kerajaan, yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat malam, selamat kita bisa menikmati kebersamaan melalui doa bersama. Sampai ketemu minggu depan.